Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kita berjumpa kembali dalam program Inspirasi Ramadan. Dalam momentum menyambut Ramadan tahun ini, kita akan menampilkan berbagai pengalaman religius syarat makna dari sejumlah tokoh baik dari kalangan agamawan maupun profesional yang diharapkan mampu menginspirasi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa. Dan hari ini bersama kita melalui sambungan Skype ada Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Kiai Nasaruddin Umar. Assalamualaikum Pak Nasaruddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Kiai, kita tentunya mengucapkan rasa syukur yang sangat luar biasa karena dipertemukan kembali di bulan Ramadan ini. Tapi ada ujian yang sangat luar biasa bagi umat muslim, yaitu kita menghadapi wabah atau pandemi COVID-19. Nah, ini bagaimana Pak Kiai menyikapi bulan Ramadan di tengah pandemi COVID ini Pak Kiai? Iya, biasanya di mana ada ujian itu ada kenaikan kelas. Makin tinggi kelas yang kita akan capai, ya kan. Oleh karena itu, apa yang datang di tengah bulan Ramadan ini itu punya makna tersendiri. Ini bisa kita jadi trigger, orang bisa lebih cepat harapan dan doa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua juga, ya, Ramadan bakat. Kenapa bulan Ramadan menghanguskan? Karena menghanguskan seluruh dosa masa lampau. Nah, kali ini kita mohon kepada Allah agar yang dihanguskan Ramadan ini bukan hanya dosa, tapi juga semoga virus corona ini pun juga diangkat melalui keajaiban bulan suci Ramadan. Maka kita bermohon kata seorang hamba dengan Tuhannya pada bulan Ramadan ini, kiranya doa berjamaah nanti insya Allah akan dijabah Allah. Semua virus ini akan dibersihkan juga seiring dengan pembersihan dosa kita. Nah, itu harapan kita. Tentu saja sebagai agama, ya kita harus pintar-pintar bersahabat dengan musibah. Jangan memusuhi musibah, tapi bersahabatlah dengan musibah. Efek negatifnya itu akan lebih berat kalau kita memusuhi musibah. Memusuhi penyakit itu akan lebih terasa sakit. Tapi bersahabat dengan penyakit itu akan dirasakan lebih enteng penyakit itu. Musibah sebesar apapun juga kita jangan sampai nanti menganggap musibah itu sebagai musuh. Virus corona ini, oke lah, kita jangan terlalu sombong dengan mengatakan ini adalah musibah. Saya tetap ingin mengajak kepada umat Islam terutama, makin dekat kita kepada Allah, maka seluruh makhluknya pun juga akan dekat. Kalau kita dekat dengan Sang Pencipta, seluruh ciptaannya pun juga akan menyayangi kita. Nah, apa kata api terhadap Nabi Ibrahim? Saya tidak tega untuk membakar kekasihku dan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Selamatlah Nabi Ibrahim daripada musibah kebakaran atau yang membakar diri. Ya. Kemudian Nabi Daud ditombak itu. Apa kata besi? Saya tidak akan pernah bisa melukai sahabatku dan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Yunus dilemparkan di laut, diperebutkan oleh ikan. Kami semua tidak tega melihat kekasih Tuhan dan kekasih kami juga binasa di laut. Diangkutlah Nabi Yunus itu sampai ke pantai. Saya kira banyak contoh yang lain. Ya. Ketika virus yang menimpa Nabi Saleh, umatnya Nabi Saleh itu ada raja yang sangat zalim namanya Samud. Ya. Apa yang terjadi? Seluruh pasukannya Samud yang durhaka itu hancur. Tapi Nabi Saleh yang ada di tengah-tengah wabah itu selamat. Ya. Abdul Muttalib kakeknya Rasulullah hancur Abraha itu oleh virus yang dibawa oleh burung-burung itu. Tayran ababil termihim bihijaratin min sijil. Waja'alahum ka'asfim ma'kul. Tapi kakeknya Nabi selamat di situ. Kenapa? Karena orang yang dekat dengan Tuhan pasti akan melindungi dan pasti juga akan dilindungi. Okay. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam bulan suci Ramadan ini? Saya kira yang penting adalah banyak kita berdoa setelah berikhtiar. Walaupun itu kita harus lakukan di rumah, karena kalau kita ke masjid itu sunat, sedangkan memelihara badan kita dan keluarga itu wajib.
Jangan sampai kita beragama mengedepankan yang sunat, ya, menyampingkan yang wajib. Wajib hukumnya mempertahankan kesehatan diri dan keluarga. Sunat hukumnya pergi ke masjid untuk salat tarawih. Di masjid bisa salat tarawih, tapi di rumah juga bisa kita tarawih. Maka itu jangan merasa kurang sedikit pun kalau kita beribadahnya beralih dari masjid ke rumah. Al-ardu masjidun, kata Rasulullah, seluruh permukaan bumi ini adalah masjid. Pematang sawahnya para petani itu masjidnya. Perahunya para nelayan itu masjidnya. Ya. Tanah garapannya para pekebun itu juga adalah masjidnya. Kita semuanya juga, kantor kita adalah masjid kita. Masjid itu semua tempat yang ditempati sujud itu masjid. Dimanapun kita berada, insya Allah kalau khusyuk kepada Allah, itu tidak akan pernah berkurang. Karena itu saya ingatkan kepada kita semuanya, patuhi protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan ulama kita. Bagi kita sebagai warga bangsa dan umat Islam, siapa lagi yang mau didengarkan kalau bukan ulama dan umara kita? Ya, kita baik. jangan nekat dalam. Ya, Karena Pak kalau Kiai, kita nekat berakal itu nanti kontraproduktif. ya, kuncinya adalah mentaati apa yang disampaikan oleh ulama dan juga umaroh, begitu Pak Kiai ya. Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan lagi dialog kita setelah break berikut ini Pak Kiai. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut.